konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada masa sekarang seringkali dipahami secara sempit sebagai pertentangan militer dan politik kontemporer. Padahal, jika ditelusuri secara lebih mendalam, ia merupakan hasil dari akumulasi sejarah panjang yang melibatkan identitas keagamaan, pengalaman peradaban, serta perubahan besar dalam tatanan dunia. Dalam upaya menghubungkannya dengan Yahudi Sephardim dari perspektif Islam, diperlukan penelusuran narasi yang runtut sejak masa awal interaksi antara umat Islam dan Yahudi hingga terbentuknya konflik modern yang kompleks. Dalam sejarah awal Islam, hubungan antara umat Islam dan Yahudi sudah terbentuk sejak masa Nabi Muhammad di Madinah. Terdapat beberapa komunitas Yahudi yang hidup berdampingan dengan umat Islam, meskipun hubungan tersebut tidak selalu berjalan harmonis. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, ketika kekuasaan Islam meluas ke wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, hingga semenanjung Iberia, umat Yahudi secara umum mendapatkan status sebagai Ahl Alkitab, yaitu komunitas yang diakui memiliki wahyu sebelumnya. Status ini memberikan mereka perlindungan tertentu dalam sistem sosial politik Islam, meskipun tetap berada dalam posisi yang berbeda dari umat Islam. Salah satu fase penting dalam sejarah Yahudi adalah kemunculan komunitas Yahudi Sephardim. Mereka berasal dari wilayah yang dalam tradisi Yahudi disebut sebagai Sefarad, yang secara historis merujuk pada semenanjung Iberia, yaitu Spanyol dan Portugal. Pada masa kekuasaan Islam di Andalusia, wilayah tersebut menjadi salah satu pusat peradaban yang mempertemukan umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Banyak sejarawan, termasuk dalam karya Mark R. Cohen berjudul Under Crescent and Cross, mencatat bahwa periode ini sering dipandang sebagai masa koeksistensi relatif, di mana Yahudi Sephardim dapat berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan perdagangan. Namun keadaan berubah drastis ketika kekuasaan Kristen mengambil alih wilayah tersebut melalui proses yang dikenal sebagai Reconquista. Pada akhir abad ke-15, terutama setelah jatuhnya Granada, umat Yahudi diusir secara besar-besaran dari Spanyol. Peristiwa ini menjadi titik balik penting yang mendorong diaspora Yahudi Sephardim ke berbagai wilayah, termasuk Afrika Utara, Timur Tengah, dan wilayah kekhalifahan Utsmaniyah. Dalam perspektif Islam, momen ini sering dijadikan contoh bahwa dunia Islam pada masa itu memberikan perlindungan kepada Yahudi yang mengalami penindasan di Eropa Kristen. Kekhalifahan Utsmaniyah di bawah Sultan Bayezid II menerima banyak pengungsi Yahudi Sephardim. Mereka kemudian menetap di kota-kota besar seperti Istanbul, Salonika, dan wilayah lain di Balkan serta Timur Tengah. Dalam konteks ini, hubungan antara Muslim dan Yahudi Sephardim berkembang dalam bentuk interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang relatif stabil. Sumber sejarah seperti karya Stanford J. Shaw mengenai Kekaisaran Utsmaniyah menunjukkan bahwa komunitas Yahudi memainkan peran penting dalam perdagangan dan administrasi. Narasi ini menjadi penting dalam perspektif Islam kontemporer karena sering digunakan untuk menunjukkan bahwa konflik antara Muslim dan Yahudi bukanlah sesuatu yang bersifat inheren atau abadi. Banyak pemikir Muslim menekankan bahwa konflik modern lebih berkaitan dengan faktor politik dan kolonialisme daripada ajaran agama itu sendiri. Hal ini menjadi relevan ketika membahas hubungan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Memasuki abad ke-20, terjadi perubahan besar dalam peta politik dunia Islam dan Timur Tengah. Runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah setelah Perang Dunia Pertama membuka jalan bagi kekuatan Barat untuk membagi wilayah Timur Tengah melalui berbagai perjanjian. Dalam konteks ini, muncul gerakan Zionisme yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina. Banyak umat Islam memandang gerakan ini sebagai bagian dari proyek kolonial Barat, terutama karena didukung oleh Inggris melalui Deklarasi Balfour. Berdirinya negara Israel pada tahun 1948 memicu konflik berkepanjangan dengan bangsa Arab dan dunia Islam. Dalam narasi Islam,
Peristiwa ini sering digambarkan sebagai pengusiran dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Sejak saat itu, konflik antara Israel dan negara-negara Muslim menjadi salah satu isu utama dalam politik global. Iran memiliki posisi yang unik dalam konflik ini. Pada masa pemerintahan Shah, sebelum revolusi, Iran memiliki hubungan yang relatif dekat dengan Amerika Serikat dan bahkan menjalin kerjasama tidak langsung dengan Israel. Namun, setelah revolusi Islam tahun 1979, Iran mengubah orientasi politiknya secara drastis. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh ulama Syiah mengadopsi sikap yang sangat kritis terhadap Amerika Serikat dan menolak legitimasi Dalam perspektif ideologis Iran pasca revolusi, Amerika Serikat sering disebut sebagai kekuatan hegemonik yang mendukung penindasan terhadap dunia Islam. Sementara Israel dipandang sebagai perpanjangan dari proyek kolonial di Timur Tengah. Iran kemudian mendukung berbagai kelompok perlawanan yang menentang Israel seperti Hizbullah di Lebanon dan kelompok lain di kawasan tersebut. Konflik ini berkembang tidak hanya dalam bentuk perang terbuka, tetapi juga melalui proksi, sanksi ekonomi, dan persaingan pengaruh regional. Lalu di mana posisi Yahudi Sephardim dalam keseluruhan narasi ini? Secara historis, banyak Yahudi yang tinggal di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara yang sering disebut sebagai Mizrahi dan memiliki keterkaitan dengan tradisi Sephardim, hidup berdampingan dengan umat Islam selama berabad-abad. Mereka memiliki bahasa, budaya, dan tradisi yang seringkali lebih dekat dengan masyarakat Muslim dibandingkan dengan Yahudi Eropa. Dalam perspektif Islam, keberadaan Yahudi Sephardim sering dijadikan bukti bahwa Islam sebagai peradaban tidak secara inheren bermusuhan dengan Yahudi sebagai umat beragama. Banyak ulama dan pemikir Muslim membedakan antara Yahudi sebagai agama dengan Zionisme sebagai ideologi politik. Pandangan ini dapat ditemukan dalam berbagai tulisan kontemporer, termasuk dalam diskursus ulama Timur Tengah dan analisis akademik modern. Namun, realitas modern menunjukkan bahwa banyak Yahudi Sephardim dan Mizrahi bermigrasi ke Israel setelah berdirinya negara tersebut, baik karena dorongan ideologis maupun tekanan politik di negara asal mereka. Di Israel, mereka menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas, meskipun sering menghadapi ketimpangan sosial dibandingkan dengan Yahudi Ashkenazi yang berasal dari Eropa. Kajian oleh Ella Shohat dan peneliti lain menunjukkan bahwa identitas Yahudi di Israel sangat kompleks dan tidak homogen. Keterlibatan Yahudi Sephardim dalam negara Israel membuat mereka secara tidak langsung terhubung dengan konflik antara Israel dan dunia Islam, termasuk Iran. Namun, penting untuk dipahami bahwa keterlibatan ini lebih bersifat politis dan struktural daripada teologis. Dengan kata lain, konflik yang terjadi bukanlah antara Islam dan Sephardim sebagai kelompok etnis atau keagamaan, melainkan antara negara dan kepentingan politik yang saling bertentangan. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel memainkan peran penting dalam memperkuat konflik ini. Dukungan militer, ekonomi, dan diplomatik yang diberikan kepada Israel membuat Iran memandang Amerika Serikat sebagai lawan utama dalam kawasan. Hal ini memperdalam polarisasi dan memperumit upaya penyelesaian konflik. Dalam narasi Islam yang lebih luas, konflik ini sering dipahami sebagai bagian dari perjuangan melawan ketidakadilan global. Palestina menjadi simbol utama dalam narasi tersebut. Namun, banyak juga suara dalam dunia Islam yang menyerukan pendekatan yang lebih moderat dan dialogis, serta menekankan pentingnya membedakan antara kritik terhadap kebijakan negara dan sikap terhadap komunitas agama. Dengan demikian, jika ditarik benang merahnya, hubungan antara konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dengan Yahudi Sephardim lebih bersifat historis dan simbolik daripada langsung dan kausal. Yahudi Sephardim merepresentasikan periode dalam sejarah di mana hubungan antara Muslim dan Yahudi
dapat berlangsung secara damai dan produktif. Sementara itu, konflik modern lebih dipengaruhi oleh faktor geopolitik, kolonialisme, nasionalisme, dan kepentingan kekuasaan. Sebagai referensi, beberapa sumber yang relevan antara lain karya Mark R. Cohen yang membahas hubungan historis antara Yahudi dan Muslim, Stanford J. Shaw mengenai sejarah Kekaisaran Utsmaniyah, serta analisis modern dari lembaga seperti Council on Foreign Relations dan laporan media internasional seperti Al Jazeera dan BBC yang mengulas konflik Iran dan Israel. Selain itu, kajian tentang Yahudi Sephardim dan Mizrahi oleh Ella Shohat memberikan perspektif penting mengenai identitas dan dinamika internal komunitas Yahudi. Melalui pemahaman yang lebih mendalam dan berimbang, dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi saat ini tidak dapat direduksi menjadi pertentangan agama semata. Ia merupakan hasil dari proses sejarah panjang yang melibatkan banyak faktor, dan dalam konteks ini, Yahudi Sephardim justru menjadi pengingat bahwa sejarah juga mencatat kemungkinan hidup berdampingan yang damai antara umat Islam dan Yahudi. Melanjutkan uraian sebelumnya, penting untuk menelusuri lebih dalam bagaimana narasi dalam perspektif Islam berkembang dalam melihat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta bagaimana posisi Yahudi Sephardim semakin ditempatkan dalam kerangka sejarah yang lebih luas, bukan sekadar sebagai bagian dari konflik modern, melainkan sebagai elemen penting dalam memori kolektif. Dalam banyak literatur Islam kontemporer, terutama yang berkembang setelah abad ke-20, terdapat kecenderungan untuk membaca ulang sejarah hubungan Islam dan Yahudi sebagai sebuah spektrum yang luas, bukan hitam putih. Para pemikir Muslim berusaha menegaskan bahwa konflik yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari konteks kolonialisme Barat dan pembentukan negara bangsa modern. Dalam hal ini, Israel sering dipahami bukan hanya sebagai negara Yahudi, tetapi sebagai entitas politik yang lahir dalam konteks intervensi Barat di dunia Islam. Iran, setelah revolusi Islam, menjadi salah satu negara yang paling konsisten dalam mengartikulasikan pandangan ini. Dalam pidato-pidato para pemimpinnya, konflik dengan Israel tidak digambarkan sebagai konflik dengan Yahudi sebagai umat beragama, melainkan sebagai perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai penindasan terhadap Palestina. Retorika ini seringkali mengacu pada sejarah panjang interaksi antara Muslim dan Yahudi, termasuk pengalaman Yahudi Sephardim di bawah kekuasaan Islam, sebagai bukti bahwa Islam tidak secara inheren anti terhadap Yahudi. Namun demikian, narasi ini juga tidak lepas dari kritik, baik dari dalam maupun luar dunia Islam. Beberapa pengamat menilai bahwa retorika politik seringkali menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks. Misalnya, meskipun secara historis Yahudi Sephardim hidup berdampingan dengan Muslim, hubungan tersebut tetap berada dalam kerangka hierarki sosial tertentu. Sumber seperti Mark R. Cohen menunjukkan bahwa meskipun terdapat toleransi, tetap ada batasan sosial dan politik yang membedakan posisi Yahudi dan Muslim. Dalam konteks modern, ketika banyak Yahudi Sephardim bermigrasi ke Israel, mereka tidak hanya membawa identitas keagamaan, tetapi juga pengalaman historis hidup di dunia Islam. Ini menciptakan dinamika yang unik dalam masyarakat Israel. Di satu sisi, mereka menjadi bagian dari negara yang terlibat konflik dengan dunia Islam, tetapi di sisi lain, mereka memiliki akar budaya yang dekat dengan masyarakat Muslim. Hal ini terlihat dalam bahasa, makanan, musik, dan tradisi yang masih mencerminkan pengaruh Timur Tengah. Beberapa kajian, seperti yang ditulis oleh Ella Shohat, menunjukkan bahwa Yahudi Mizrahi dan Sephardim sering berada dalam posisi yang ambigu di Israel. Mereka tidak sepenuhnya diterima sebagai bagian dari elit yang didominasi oleh Yahudi Eropa, tetapi juga terpisah dari dunia Arab dan Islam yang pernah menjadi bagian dari sejarah mereka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa identitas dalam konflik ini tidak sederhana.
melainkan berlapis dan seringkali kontradiktif. Dalam perspektif Islam, kompleksitas ini kadang dijadikan dasar untuk mengkritik penyederhanaan konflik sebagai pertentangan agama. Banyak ulama dan intelektual Muslim menekankan pentingnya membedakan antara ajaran agama dan tindakan politik negara. Mereka mengingatkan bahwa Al-Quran sendiri mengakui keberadaan umat Yahudi sebagai bagian dari tradisi monoteistik, meskipun juga mencatat adanya perbedaan dan konflik pada masa tertentu. Lebih jauh lagi, konflik antara Iran dan Amerika Serikat juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika global yang lebih luas. Amerika Serikat sebagai kekuatan besar dunia memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah, termasuk menjaga stabilitas pasokan energi dan mempertahankan aliansi dengan negara-negara tertentu. Dukungan terhadap Israel menjadi bagian dari strategi ini, yang pada gilirannya memperkuat persepsi di Iran dan sebagian dunia Islam bahwa Amerika Serikat berpihak secara tidak adil. Ketegangan ini semakin meningkat melalui berbagai peristiwa seperti program nuklir Iran, sanksi ekonomi, dan konflik proksi di berbagai negara seperti Suriah dan Lebanon. Dalam narasi Islam tertentu, semua ini dilihat sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar melawan dominasi global. Namun, sekali lagi, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini tidak tunggal dan seringkali diperdebatkan di kalangan umat Islam sendiri. Kembali kepada Yahudi Sephardim, mereka dalam banyak hal menjadi simbol dari kemungkinan hubungan yang lebih harmonis antara Islam dan Yahudi. Sejarah mereka di Andalusia dan Kekhalifahan Utsmaniyah sering dijadikan contoh bahwa perbedaan agama tidak selalu berujung pada konflik. Namun, simbol ini juga memiliki keterbatasan karena tidak sepenuhnya mencerminkan realitas modern yang telah berubah secara drastis. Dalam konteks ini, menghubungkan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel secara langsung dengan Yahudi Sephardim dapat berisiko menyederhanakan persoalan. Hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai hubungan tidak langsung yang dimediasi oleh sejarah, identitas, dan narasi. Yahudi Sephardim bukanlah penyebab konflik, melainkan bagian dari sejarah yang sering digunakan untuk menafsirkan beberapa sumber tambahan yang dapat memperkaya pemahaman ini, antara lain karya Bernard Lewis yang membahas sejarah Timur Tengah, meskipun pandangannya sering dikritik, serta tulisan-tulisan kontemporer dalam jurnal studi Islam dan Timur Tengah yang mengkaji hubungan antara agama dan politik. Media internasional seperti Al Jazeera, BBC, dan laporan lembaga penelitian global juga memberikan gambaran tentang perkembangan terkini konflik Iran dan Israel. Dalam penutup bagian lanjutan ini, dapat ditegaskan bahwa memahami konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memerlukan pendekatan yang multidimensional. Perspektif Islam memberikan salah satu cara pandang yang menekankan aspek sejarah, keadilan, dan identitas, sementara keberadaan Yahudi Sephardim mengingatkan bahwa sejarah hubungan antara Muslim dan Yahudi tidak selalu ditandai oleh permusuhan. Justru, di dalam sejarah tersebut terdapat pelajaran tentang koeksistensi yang mungkin relevan untuk mencari jalan keluar dari konflik yang masih berlangsung hingga saat ini. Jika narasi ini terus dilanjutkan, maka kita perlu masuk pada lapisan yang lebih dalam lagi, yaitu bagaimana memori sejarah, tafsir keagamaan, dan konstruksi identitas kolektif di dunia Islam membentuk cara pandang terhadap konflik yang sedang berlangsung, sekaligus bagaimana posisi Yahudi Sephardim semakin bergeser dari realitas historis menjadi simbol dalam wacana tersebut. Dalam banyak diskursus Islam modern, terutama setelah meningkatnya konflik di Palestina dan ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, muncul kecenderungan untuk membangun narasi sejarah yang bersifat korektif terhadap dominasi perspektif Barat. Dalam narasi ini, sejarah hubungan antara Islam dan Yahudi tidak dilihat sebagai rangkaian konflik, melainkan sebagai sejarah panjang interaksi yang dinamis. Yahudi Sephardim seringkali ditempatkan sebagai bukti konkret bahwa umat Yahudi pernah hidup aman
dan bahkan berkembang di bawah kekuasaan Islam. Narasi ini kemudian digunakan untuk menegaskan bahwa problem utama bukanlah perbedaan agama, melainkan transformasi politik modern yang melahirkan nasionalisme, kolonialisme, dan perebutan wilayah. Dalam konteks ini, berdirinya Israel dianggap sebagai titik krusial yang mengubah pola hubungan tersebut. Dari sudut pandang ini, konflik yang melibatkan Iran bukan sekadar konflik regional, tetapi bagian dari respons terhadap perubahan besar dalam tatanan dunia Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam tradisi intelektual Islam sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai bagaimana sejarah tersebut harus dipahami. Sebagian kalangan menekankan aspek toleransi dan koeksistensi, sementara yang lain lebih menyoroti konflik-konflik yang pernah terjadi antara Muslim dan Yahudi pada masa awal Islam. Perbedaan penekanan ini memengaruhi cara pandang terhadap konflik modern. Dalam konteks ini, Yahudi Sephardim dapat dipahami sebagai bagian dari memori selektif yang digunakan untuk mendukung argumen tertentu dalam wacana kontemporer. Sementara itu, di tingkat geopolitik, konflik antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel semakin kompleks dengan keterlibatan berbagai aktor non-negara dan perkembangan teknologi militer. Iran tidak hanya berhadapan secara langsung, tetapi juga melalui jaringan aliansi regional. Dalam banyak analisis, strategi ini disebut sebagai pendekatan tidak langsung yang memungkinkan Iran memperluas pengaruhnya tanpa harus terlibat dalam perang terbuka skala besar. Dalam perspektif Islam tertentu, strategi ini dipandang sebagai bentuk perlawanan yang sah terhadap dominasi yang dianggap tidak adil. Akan tetapi, dari perspektif lain, termasuk sebagian kalangan Muslim sendiri, pendekatan ini juga dikritik karena berpotensi memperpanjang konflik dan menimbulkan penderitaan yang lebih luas di kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa dunia Islam tidak memiliki satu suara tunggal dalam menanggapi konflik ini. Kembali kepada Yahudi Sephardim, perubahan besar yang terjadi setelah berdirinya Israel telah menggeser posisi mereka secara signifikan. Jika pada masa lalu mereka merupakan bagian dari masyarakat di dunia Islam, maka dalam konteks modern, mereka menjadi bagian dari negara bangsa Israel yang berada dalam konflik dengan banyak negara Muslim. Migrasi besar-besaran Yahudi dari negara-negara Arab dan Islam ke Israel pada pertengahan abad ke-20 mengubah struktur demografis dan sosial kedua belah pihak. Dalam beberapa kajian sejarah, migrasi ini tidak selalu terjadi secara sukarela. Ada faktor tekanan politik, konflik, dan perubahan kebijakan di negara-negara asal yang mendorong perpindahan tersebut. Sumber seperti kajian dalam jurnal Middle East Studies dan karya akademik lainnya menunjukkan bahwa peristiwa ini seringkali memiliki narasi yang berbeda tergantung pada perspektif yang dalam perspektif Islam tertentu, migrasi ini dipandang sebagai bagian dari dampak konflik yang lebih luas, bukan sebagai akibat dari permusuhan inheren antara Muslim dan Yahudi. Seiring waktu, generasi baru Yahudi Sephardim yang lahir di Israel tumbuh dengan identitas yang berbeda dari nenek moyang mereka. Mereka lebih terintegrasi dalam masyarakat Israel dan lebih terlibat dalam dinamika politik negara tersebut. Hal ini semakin memperlemah hubungan langsung antara Yahudi Sephardim dengan dunia Islam, meskipun jejak sejarah tetap ada dalam bentuk budaya dan tradisi. Dalam diskursus Islam kontemporer, kondisi ini menciptakan dilema. Di satu sisi, terdapat keinginan untuk mempertahankan narasi bahwa Islam memiliki sejarah hubungan yang baik dengan Yahudi. Di sisi lain, realitas politik menunjukkan bahwa negara yang mengklaim identitas Yahudi, yaitu Israel, berada dalam konflik dengan banyak negara Muslim. Untuk menjembatani dilema ini, banyak pemikir Muslim menekankan perbedaan antara agama Yahudi dan Zionisme sebagai ideologi politik. Pendekatan ini memungkinkan adanya kritik terhadap Israel tanpa harus menolak atau memusuhi Yahudi sebagai kelompok agama. Dalam kerangka ini,
Yahudi Sephardim tetap dipandang sebagai bagian dari sejarah bersama yang lebih luas, meskipun secara politik mereka berada dalam posisi yang berbeda saat ini. Pendekatan ini juga menjadi penting dalam upaya membangun dialog lintas agama dan mencari solusi damai. Sumber-sumber yang membahas isu ini secara mendalam antara lain tulisan-tulisan dalam jurnal akademik tentang hubungan Islam dan Yahudi karya Mark R. Cohen yang telah disebutkan sebelumnya, serta analisis kontemporer dari lembaga penelitian internasional. Selain itu, laporan dari media global seperti Al Jazeera, BBC, dan berbagai publikasi akademik memberikan gambaran tentang bagaimana konflik ini terus berkembang. Pada akhirnya, narasi panjang ini menunjukkan bahwa menghubungkan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dengan Yahudi Sephardim memerlukan kehati-hatian dan kedalaman analisis. Hubungan tersebut tidak bersifat langsung, melainkan terbentuk melalui lapisan sejarah, perubahan politik, dan konstruksi identitas yang kompleks. Yahudi Sephardim lebih tepat dipahami sebagai bagian dari sejarah yang menunjukkan kemungkinan hubungan harmonis, sekaligus sebagai kelompok yang mengalami transformasi identitas dalam dunia modern. Dengan memahami kompleksitas ini, diharapkan muncul cara pandang yang lebih seimbang dan tidak terjebak dalam penyederhanaan yang dapat memperburuk konflik. Sejarah tidak hanya menjadi sumber legitimasi bagi pertentangan, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk mencari jalan keluar yang lebih damai dan adil. Jika penelusuran ini diteruskan lebih jauh, maka kita akan sampai pada satu dimensi yang seringkali luput dari perhatian, yaitu bagaimana narasi keagamaan, khususnya dalam perspektif Islam, tidak hanya berfungsi sebagai refleksi sejarah, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan bahkan membingkai konflik kontemporer. Dalam konteks ini, hubungan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel tidak hanya dibaca sebagai konflik geopolitik, tetapi juga sebagai bagian dari pergulatan makna yang lebih dalam tentang keadilan, kekuasaan, dan identitas umat. Dalam tradisi pemikiran Islam, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan sumber pelajaran moral dan spiritual. Oleh karena itu, kisah-kisah tentang interaksi antara umat Islam dan Yahudi pada masa lalu sering diangkat kembali untuk memberikan konteks terhadap situasi sekarang. Yahudi Sephardim dalam hal ini menjadi salah satu simbol penting yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua komunitas tersebut pernah berada dalam kondisi yang relatif damai dan produktif. Narasi ini kemudian digunakan untuk menegaskan bahwa konflik yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang tidak terhindarkan. Akan tetapi, dalam proses konstruksi narasi tersebut sering terjadi seleksi terhadap fakta sejarah. Periode koeksistensi di Andalusia atau di bawah kekhalifahan Utsmaniyah memang nyata, tetapi tidak sepenuhnya bebas dari ketegangan. Demikian pula, konflik-konflik pada masa awal Islam juga sering disederhanakan dalam berbagai narasi modern. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah seringkali digunakan bukan hanya untuk memahami masa lalu, tetapi juga untuk mendukung posisi tertentu dalam perdebatan kontemporer. Dalam kaitannya dengan Iran, negara ini tidak hanya memposisikan dirinya sebagai kekuatan politik, tetapi juga sebagai representasi dari suatu visi ideologis yang berakar pada interpretasi tertentu terhadap Islam, khususnya dalam tradisi Syiah. Dalam visi ini, perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai penindasan menjadi bagian dari identitas politik dan religius. Israel, dalam kerangka ini, dipandang sebagai simbol ketidakadilan terhadap Palestina, sementara Amerika Serikat dilihat sebagai pendukung utama struktur kekuasaan global yang mempertahankan. Namun demikian, penting untuk memahami bahwa pandangan ini tidak diterima secara universal di dunia Islam. Banyak negara dan kelompok Muslim yang memiliki pendekatan berbeda terhadap Israel dan Amerika Serikat, mulai dari yang konfrontatif hingga yang pragmatis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dunia Islam sendiri merupakan ruang yang sangat beragam,
dengan berbagai kepentingan dan interpretasi yang saling bersaing. Di sisi lain, perkembangan internal dalam masyarakat Israel juga memberikan dimensi tambahan dalam memahami konflik ini. Yahudi Sephardim dan Mizrahi yang berasal dari latar belakang Timur Tengah dan Afrika Utara membawa pengalaman historis yang berbeda dari Yahudi Eropa. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan integrasi dalam masyarakat Israel, tetapi juga mewarisi ingatan tentang kehidupan di negara-negara Muslim. Ingatan ini dalam beberapa kasus menciptakan rasa ambivalensi terhadap konflik yang sedang berlangsung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa budaya Yahudi Sephardim masih mempertahankan elemen-elemen yang sangat dekat dengan budaya Arab dan Islam, seperti bahasa, musik, dan tradisi kuliner. Hal ini menjadi pengingat bahwa batas antara identitas yang sekarang dianggap bertentangan sebenarnya pernah sangat cair. Namun, dalam konteks konflik modern, kedekatan budaya ini seringkali tertutup oleh realitas politik yang keras. Dalam perspektif Islam kontemporer yang lebih reflektif, kondisi ini memunculkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana seharusnya umat Islam memandang konflik ini. Apakah ia harus dilihat semata-mata sebagai pertarungan antara pihak yang benar dan salah, ataukah sebagai situasi kompleks yang memerlukan pendekatan yang lebih bijaksana dan berlapis? Dalam menjawab pertanyaan ini, sebagian pemikir Muslim menekankan pentingnya kembali pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan dialog. Sumber-sumber klasik Islam, termasuk Al-Quran dan hadis, sering dikutip untuk menunjukkan bahwa hubungan dengan Alkitab harus didasarkan pada prinsip keadilan dan penghormatan, meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Dalam kerangka ini, konflik dengan Israel tidak seharusnya diterjemahkan sebagai permusuhan terhadap Yahudi secara keseluruhan. Pendekatan ini menjadi penting dalam upaya menghindari generalisasi yang dapat memperburuk ketegangan antar komunitas. Sementara itu, dalam ranah global, dinamika konflik terus berkembang seiring dengan perubahan politik internasional. Perjanjian normalisasi antara beberapa negara Arab dan Israel, misalnya, menunjukkan bahwa pendekatan terhadap konflik ini tidak lagi seragam. Iran tetap berada pada posisi yang berseberangan, tetapi peta aliansi di kawasan semakin kompleks. Hal ini menambah lapisan baru dalam memahami konflik yang tidak lagi dapat dijelaskan hanya dengan kategori tradisional. Dalam konteks ini, mengaitkan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dengan Yahudi Sephardim menjadi semakin tidak langsung. Keterkaitan tersebut lebih berada pada level simbolik dan historis daripada hubungan sebab akibat yang konkret. Yahudi Sephardim menjadi semacam cermin yang memantulkan kemungkinan lain dalam sejarah, yaitu kemungkinan hidup berdampingan yang damai yang kini tampak semakin jauh tetapi tidak sepenuhnya hilang dari ingatan kolektif. Beberapa literatur tambahan yang dapat dijadikan rujukan dalam memahami kompleksitas ini antara lain karya-karya dalam studi hubungan internasional, sejarah Timur Tengah, dan kajian agama komparatif. Selain Mark R. Cohen dan Stanford J. Shaw, tulisan-tulisan dalam jurnal seperti International Journal of Middle East Studies serta laporan dari lembaga penelitian global memberikan perspektif yang lebih luas. Media internasional seperti Al Jazeera, BBC, dan analisis dari berbagai pusat studi juga membantu menggambarkan dinamika terkini. Pada tahap ini, menjadi jelas bahwa konflik yang sedang berlangsung bukan hanya persoalan wilayah atau kekuasaan, tetapi juga persoalan narasi, identitas, dan cara manusia memahami sejarahnya sendiri. Yahudi Sephardim dalam seluruh kompleksitasnya menjadi bagian dari narasi tersebut, bukan sebagai aktor utama dalam konflik modern, tetapi sebagai pengingat bahwa sejarah selalu menawarkan lebih dari satu kemungkinan. Dengan memahami hal ini, terbuka ruang untuk melihat konflik tidak hanya sebagai sesuatu yang harus dimenangkan, tetapi sebagai sesuatu yang harus dipahami dan pada akhirnya diselesaikan melalui cara-cara yang lebih manusiawi. Perspektif Islam dengan segala keragamannya memiliki potensi untuk berkontribusi pada pemahaman ini, terutama
ketika ia mampu menggali kembali nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran